Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang uh, coding perhitungan manual. Yang pertama, membuka examnya untuk menghubungkan ke localhostnya. Bila belum ada exam, harus di-download examnya. Aplikasi exam seperti ini. Nah, ini sudah saya pertama-tamanya di sini ada start, semua ada Apache, ada MSQL atau Filezilla atau yang lain-lainnya. Kita cukup mengaktifkan Apache dan MSQL. Lalu setelah itu kita membuat database-nya melalui dari webnya. Kita buka web dulu atau Chrome. Contohnya seperti ini ya, localhost php-admin. Ya, di sini kita buat yang baru ya. Berhubung saya sudah membuatnya, di sini saya akan membuka yang sudah saya buat saja, biar waktunya juga tidak terlalu banyak. Sini sudah saya save yang nama DPP KBP3A. Ya, ini sudah saya buat file-filenya untuk database-nya. Di sini terdiri dari akun, tabel kejahatan, tabel perhitungan, dan tabel rekodnya. Akun ini berisi ada dua ya. Di sini ada username dan passwordnya. Kita buka strukturnya. Nah, di sini username. Nah, kita untuk membuat username-nya, biasanya yang lain-lain itu kalau untuk pemula admin gitu. Baru kita buat passwordnya juga secara rahasia ya. Lalu levelnya ini untuk menentukan hak akses user, apakah memiliki hak akses penuh atau tidak. Ini untuk levelnya. Lalu isi dari akun seperti itu. Baru ada tabel kejahatan, ini berisi tabel-tabel nama kejahatannya, contohnya seperti perjudian, penganiayaan, curhat, pencabulan anak, aniaya bersama, dan lain-lain. Baru di sini ada ID kejahatan. ID kejahatan ini dia ini primary key, hanya ada satu. Jadi misalnya ini perjudian, contohnya ini cuma satu kan, nomor satu dia primary key-nya, dia tidak bisa lagi kalau misalnya nanti ada ID-nya ada dua satunya gitu, dia nggak bisa, tetap satu, yaitu perjudian. Penganiayaan juga ya, dia tidak ada ID key-nya yang lebih itu, yang sama satunya nggak ada. Oke, baru lanjut ke tabel perhitungan. Tabel perhitungan ini berisi contoh, ada ininya, ID kejahatannya kayak primary key tadi, tahunnya, target, baru ada errornya, baru ada hasil prediksinya, baru ini MSE error. Oke, ini isi dari tabel perhitungan. Baru di sini ada tabel record. Tabel record ini berisi seperti ID record dan tahunnya. Akun ini fungsinya untuk menyimpan data user yang memiliki hak akses. Lalu tabel kejahatan ini untuk menyimpan data, jenis dan jumlah kejahatan. Baru tabel perhitungan ini untuk menyimpan hasil perhitungannya menggunakan metode backpropagation momentum.
Baru table record ini fungsinya untuk menyimpan hasil perhitungan metode yang telah dilakukan. Oke, baik, setelah itu kita selesai membuat database-nya, kita akan membuat coding koneksi ke aplikasi menggunakan aplikasi Notepad++ dengan cara membuka dulu file yang sudah kita sebenarnya udah dibuat filenya. Sini saya hanya menjelaskan saja. Kita pergi ke localhost, ambil examnya karena kita tadi melalui exam, lalu buka htdoc, lalu yang telah kita simpan tadi, save-nya karena kita memprediksi, kita buka prediksi. Di sini udah ada beberapa coding karena kita ini untuk mengkoneksikan, kita buat untuk koneksinya. Kita hubungkan ke Notepad++. Ya, sini sudah saya buat. Ini coding untuk koneksi MySQL. Kita ke localhost, root, baru ini password, baru ini nama ininya. Ini saya tadi menyimpannya dengan nama DPP KP3A. Ini ada apanya ya, istilahnya ada itunya lah, rahasia lah apa yang namanya ini. Ya terserah mau buat nama apa aja, tapi saya buatnya nama ini. Sini passwordnya, karena kan passwordnya kan tidak nongol gitulah. Batu jika connect-nya error, dia akan menimbulkan koneksi gagal. Dia tidak tampil ke beranda hasil prediksi berandanya gitu. Yang ke aplikasi dia tidak tampil. Baik, setelah koneksi sudah kita buat, kita akan membuat indeksnya dulu. Indeksnya satu seperti ini, seperti ini coding indeksnya. Jadi coding indeks itu ada ini koneksi tadi, lalu kemudian pada indeks PHP kita include atau memasukkan file PHP ke dalam indeks dulu. PHP dengan cara include ons. Ya, misalnya include header.php. Lalu di dalam indeks terdapat menu logi dan beranda. Logi dan beranda ini untuk kita masuk ke dalam aplikasi. Apabila di login ini gagal, akan kembali lagi ke beranda. Nah, setelah itu kita buat juga coding untuk menampilkan sejarah Kapolsek Tambun Utara dengan kotak nih. Misalnya ini kodenya div kelas sama dengan kotak. Kalau kita buat bulat ya dia bulat. Jadi tulisan sejarah Polsek ini di dalam kotak ini gitu. Jadi di sini saya memakai kotak. Nah, ini kodenya di kelas sama dengan kotak atau oval atau bulat bisa juga, tapi saya pakai kotak. Lalu HL sejarah Kapolsek Tambun Utara, baru H3. Lalu lalu selesai pengkodingan ini ditutup dengan slide div, baru kita masukkan CBR-nya, lalu kita tutup. Lalu di sini ada folder. Kemudian daripada index.php kita include atau memasukkan file PHP index ke .php dengan cara include folder ini.
Kemudian di dalam sistem ada header, kan ada header, ada juga folder sini. Jadi untuk memasukkan file pada PHP pada index.php dengan coding include folder .php sesuai dengan nama filenya juga ya, seperti header ini juga, misalnya header 1 ya dibikin juga namanya header 1, begitu juga folder ya. Setelah itu ya kita tutup codingnya untuk indeks. Setelah kita setelah kita buat coding untuk login, setelah nanti kita buat coding untuk login, kita akan membuat setelah login sama ya, seperti yang tadi ada headernya juga, header seperti yang dijelaskan tadi. Ini tetap koneksi ke PHP baru header. Lalu bedanya cuman dia setelah login di sini ada logout juga dengan coding logout, ini codingnya. Lalu di sini ada kita buat juga untuk laporan prediksinya, ini codingnya. Lalu juga di sini kita buat perhitungannya. Lalu di sini kita buat juga kembali ke berandanya, ini codingnya. Kita membuat itu, membuat logout, membuat laporan prediksi, buat perhitungan, lalu membuat untuk kembali ke beranda dari di awal. Lalu di sini juga sama sejarah Kapolsek Tambusai Utara tadi ya, membuatnya ya seperti ini codingnya. Kita buat kotak di sini ya. Nah, kalau misalnya desainnya lebih baik dia bulat atau oval, tinggal buat aja di sini oval atau bulat. Nah, baru di sini ada penutupannya dan ada foldernya. Foldernya sama juga seperti yang tadi fungsinya. Nah, setelah itu sudah ini kita buat semua codingnya, kita akan membuat headernya. Nah, headernya ini dia untuk membuat ya, header namanya header kepala ya, untuk membuat tampilan atasnya. Oke, contohnya kita kan membuat prediksi kejahatan dan tingkat kejahatannya, kita buat juga di sini prediksi tingkat kejahatannya untuk membuat judul kepala di atasnya. Ya, ini codingnya. Baru setelah itu kita setelah buat headnya, kepalanya, kita buat bodinya. Bodinya di kelas headernya kita masukkan di sini juga yang ini tadi. Baru table tr kita masukkan pada foto juga, ada logo ya, ada logo. Ini untuk nama logo yang kita tampilkan sesuai dengan nama yang telah kita save. Baru ada stylenya, ini ukurannya. Setelah itu baru kita masukkan style nama yang tadi ini ya, prediksi Polsek Tambusai Utara, nama untuk polseknya. Baru kita buat aplikasi prediksi, baru kita masukkan logo, kita masukkan juga gambar atau logo, lalu kita masukkan ukurannya sesuai dengan kita mau. Lalu setelah itu codingnya kita tutup dengan tr atau table. Tadi ya di sini kita buat tr, ini tutup tr-nya, ini tutup table-nya, br, baru tutup codingnya dengan like this. Oke, baik, setelah itu kita sudah membuat headernya untuk bagian tampilan atasnya. Kita ke bagian untuk bagian bawah atau footernya atau kakinya, dengan cara kita cari dia di localhost. Ya, ini coding untuk footer atau bagian bawah. Di sini kita bikin codingnya br di kelasnya atau footernya. Baru di sini masukkan warna ya. Ini saya bikin warna ini kodenya 000 ini. Baru kita buat di sini Polsek Tambusai Utara. Nah, namanya untuk memprediksi karena ini aplikasi khusus untuk polsek khususnya di Tambusai Utara yang untuk memprediksi kejahatan dan tingkat kejahatan di sekitar Tambusai Utara, karena kan data-datanya kita ambil dari polsek tersebut. Jadi ini tidak untuk diakses umum, khusus untuk Kapolsek Tambusai Utara.
Makanya kita hanya cukup untuk membuat aplikasi ini dari localhost saja, tidak diumumkan gitu, atau tidak untuk bisa mengakses ke orang atau online ya. Ini cukup untuk di khusus Tambusai Utara saja. Setelah kita buat ini untuk bagian bawahnya, terus kita tutup aja, karena kan cuma ini aja yang kita buat di footernya. Seperti ini contoh codingnya. Baik, selanjutnya kita ke coding hasil perhitungan. Setelah kita buat coding footer atau coding bawahannya, kita akan lanjut ke hasil perhitungan. Coding hasil perhitungan, sebelumnya kita telah membuatnya penalarannya di metode dengan menggunakan Microsoft Excel yang di video kemarin. Maka di sini penalaran tersebut kita implementasikan di coding ini. Kita akan ambil codingnya dari seperti biasa, localhost, sum, htdoc, prediksi, karena kita simpan di prediksi, lalu kita ambil hasil perhitungannya, codingnya sendiri di sini. Oke, baik. Hasil codingnya yang telah saya buat. Sini ada koneksi, tetap juga kita pakai koneksi karena kan terkoneksi. Apabila sudah berhasil dikoneksi, jika berhasil diproses, kita melakukan proses, baru di sini kita buat tahun. Nah, baru di sini diselect, kita ambil dari file TB record juga, kita buat dari TB record baru ke tahun. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ini yang hijau ini dia tidak tampil di ini ya. Ini hanya untuk mengingatkan saya saja kalau coding ini coding yang telah kita buat di Microsoft Excel. Ini tidak tampil di aplikasi, nanti tidak. Nah, di sini ada array. Di sini ada password, expose-nya juga. Baru ini yang 1x1 ini, 1x1, 1x2, 1x3, 1x4. Karena kan kita mempunyai hidden ada 4, input ada 4, hidden ada 4, output ada 1. Nah, di sini dari 1x1, 1x2. Nah, ini dia yang dibilang jaringan saraf tiruan, yang dia seperti kinerjanya seperti saraf seperti manusia. Dia dari input ke hidden, baru dari input ke hidden yang satu, baru input hidden kedua, dari input ke hidden ketiga, dan dari input hidden keempat. Nah, begitu juga terus dari hidden ke output, karena outputnya kan ada satu, baru dari hidden ke output, misalnya dari 1x1, 1x2, 1x3, 1x4, juga seterusnya. Sini ada juga 1, 2, 3, 4, 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, sampai 13x1. Arti dari 13 ini karena kita memakai hasil prediksi itu, yang kita prediksi itu ada 13 macam nama kejahatan. Nah, contohnya seperti kemarin kayak perjudian, penganiayaan, pencurian, baru dan lain sebagainya sampai dengan 13. Nah, kita membuat prediksi sebanyak 13. Lalu di sini ada juga yang 4 juga, karena di sini karena hidden inputnya ini dari kan ada 4 itu inputnya ada 4, yaitu dari tahun 2016, 17, 18, 19. Pada tahun 2020 itu target di tahun 2020, data targetnya di tahun 2020, yang akan kita prediksi itu di tahun 2021. Nah, ini data yang kita ambil dari Microsoft Excel yang telah
kita buat penalarannya ya kemarin di video video sebelumnya, baru kita implementasikan di coding ini. Kita implementasikan, setelah itu sudah kita buat itu, kita kemarin kita masukkan rumus normalisasi. Itu kemarin itu ada maksimal, ada nilai maksimal, ada nilai minimal. Nah, ini rumus normalisasinya. Karena kan kita normalisasi, kenapa dinormalisasi? Karena kita memakai sistem sigmoid biner yang tidak bisa mencapai 0 dan 1. Dia bisanya 0,1 sampai dengan 0,9. Lalu di sini ada data fastcase 1. Ini rumus ya, ini ada fastcase 1, fastcase 2, ada rumus 2 sampai ini rumus-rumus yang kita prediksi sampai ke 13, karena kan ada 13 prediksi yang ada 13 yang kita prediksi untuk 1 tahun yang telah kita prediksi. Ada 13 kasus atau 13 macam kejahatannya. Makanya di sini kita buatnya rumus satu persatu dari fastcase 1. Nah, ini rumus kedua, fastcase 3, fastcase 4, fastcase 5 sampai dengan fastcase 13. Nah, setelah itu ini coding untuk maksimal epochnya itu kita bikin 50.000 kali epoch. 50.000 kali backpropagation, misalnya berbulak-baliknya untuk mencapai target error yang telah kita buat atau kita targetkan 0,01 sampai 50.000 kali data batas maksimal epochnya. 50.000 kali bolak-balik. Kemarin tuh kita buat di video Microsoft Excel kan cuman 1 kali epoch ya, ini 50.000 batas maksimalnya. Lalu setelah itu kita masuk ke output actual hidden. Lalu di sini juga ada saya buat output actual outputnya, output actual hidden, output actual output. Baru ada trainingnya, ada error ini bobot, ini rumus bobotnya, bobot hidden ke output, baru error grounded ke hidden, baru bobot input ke hidden koreksi. Itu rumusnya semua. Baru di sini ada main square errornya atau rumus MSE nya yang untuk menjumlahkan semua data error sesuai atau tidak dengan yang kita harapkan 0,01 atau mendekati. Ini MSE nya target ke output aktual. Baru di sini jika if-nya berhenti kalau selisih error yang sudah ditentukan awal. Maksudnya itu apabila sudah mencapai 0,01 dia akan otomatis berhenti prediksinya atau mencarinya gitu, mencari perhitungan backpropagation-nya. Sini ada prediksinya untuk memprediksi MSE-nya, ada berapa kali dia epoch, ada berapa kali epoch dia mendapatkan 0,01 tersebut nilai errornya. Dan di sini kan berhenti kalau selisih error yang sudah ditentukan di awal. Kita tentukan di awal itu 0,01, otomatis sudah berhenti ya, seperti saya bilang tadi. Ini apanya codingnya ini. Oke, lalu kita langsung ke output actual hidden, baru ke output actual output. Ini codingnya. Lalu ini untuk insert coding untuk menginsert into tabel perhitungannya ya.
baru bisa, bila datanya gagal bisa tersimpan. Jika datanya gagal maka tersimpan dia. Lalu kita masuk ke insert into ke table error record, yaitu tahunnya, pada tahun berapa yang telah disimpan gitu. Setelah kita prediksi datanya seperti tadi. Baru di sini headernya tadi ya macam seperti yang saya jelaskan tadi. Sini juga kita buat, karena kan di tampilan aplikasi itu juga ada logout, ada laporan prediksi, ada perhitungan, ada kembali lagi ke beranda atau ke tampilan awal. Di sini juga kita buat logoutnya, ada laporan prediksi, perhitungan atau berandanya. Lalu di sini ada coding perhitungan atas ya. Lalu di dalam ke perhitungan atas ini ada hasil perhitungan tahunnya. Baru di sini kita buat, baru di sini ada jenis kejahatan, ada targetnya, ada MSI-nya, MSI errornya. Lalu ini semua codingnya, coding untuk MSI-nya, coding untuk jenis kejahatannya, semua telah kita buat di sini semua. Jadi di sini untuk MSI-nya, perbandingan antara mean square error dan target awal lebih kecil dari target, maka sistem prediksi jenis dan jumlah kejahatan untuk tahun berikutnya. Misalnya di tahun 2020 itu target, berarti otomatis dia memprediksi di tahun 2021. Jadi misalnya di tahun 2021 itu target, berarti dia memprediksi tahun 2022. Begitu juga seterusnya. Misalnya seperti hasil prediksi di tahun ini. Baru di sini kita buat ada akurasi prediksi keseluruhan, untuk keseluruhannya di sini. Setelah itu kita tutup codingnya dengan seperti kita buat di index, di header, di folder, di koneksi, sama seperti kita membuat penutupnya. Ada /tr, /tables, /div, tr, div. Lalu di sini ada foldernya. Foldernya juga di sini ada include foldernya juga seperti yang tadi juga ini. Jadi yang ada di koneksi, yang koneksi indeks koneksi, indeks 2, indeks 1, header, folder, hasil perhitungan, ini kita buat dia sebenarnya dia saling keterhubungan gitu. Saling keterhubungan untuk mendukung terbentuknya aplikasi. Oke, baik. Di sini saya hanya meringkas codingnya. Sebelumnya ini sudah saya buat dalam waktu hampir 1 bulan saya menyusun coding ini. Jadi video ini hanya untuk meringkas coding yang sudah saya buat. Oke, baik. Setelah itu kita akan melihat hasil dari coding yang telah kita buat dengan cara melihat demo aplikasi yang sudah kita buat. Lalu kita akan membuka aplikasi dengan coding-coding yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, kita akan membuka codingnya melalui dari localhost. Kita buka localhost. Tadi kita buat nama localhostnya kan prediksi yang kita simpan ke htdoc.
sesuai dengan itu kita ketikkan di localhost ini prediksi, karena kita memprediksi. Oke, nah berarti berhasil coding yang telah saya jelaskan tadi. Ini header yang telah kita buat codingnya tadi. Ini dia coding headernya ini. Nah, ini headernya, coding headernya, ini aplikasinya. Nah, ini lalu yang ini sejarah Polsek Tambosai Utara kita buat juga di tampilan awal. Yang tadi saya bilang tadi kan saya memakai kotak. Nah, jadi tampilannya di sini kotak. Apabila tadi saya memakai oval atau lingkaran, di sini otomatis dia akan jadi lingkaran. Dan ini codingnya. Dia di ini ya, di indeks. Nih, apabila kita buat dia di sini lingkaran, maka otomatis dia akan berubah menjadi lingkaran atau juga di oval. Jadi saya telusuri bahwasanya dia kotak, karena alamatnya kan juga gitu lumayan panjang. Jadi biar supaya rapi saya buat kotak. Nah, setelah itu di sini ada beranda dan login. Lalu kita masuk ke login. Nah, login ini saya buat username-nya admin. Lalu passwordnya terserah ya, mau buat apa passwordnya, yang penting diingat. Lalu kita login. Oke, login berhasil, berarti berhasil tadi coding yang telah kita buat. Nah, ini dia. Setelah login dan tampil seperti ini. Tetap juga ada sejarah Kapolsek Tambosai Utaranya, tetapi di sini ada perhitungan, ada laporan prediksi, ada juga logout. Nah, untuk login tadi codingnya ini. Tadi ya. Untuk login ya di indeks ini. Apabila dia tidak login, dia akan kembali ke beranda. Ini dia. Apabila dia tidak login, maka dia akan kembali ke beranda. Coba kita tes ya. Dia berhasil atau tidak. Kita logout dulu. Oke, logout, kita login. Misalnya contohnya di sini saya buatkan tadi adminnya. Kita bikin di sini admon. Di sini kita buat passwordnya 12345. Kita login. Maka dia menimbulkan di localhost input salah, silahkan diulang lagi. Kita oke, baru kita masukkan yang benar, yaitu admin lalu passwordnya harus diingat ya. Oke, login berhasil. Lalu kita masuk ke setelah login ini. Setelah login ini akan menampilkan tampilan seperti ini, rumusnya seperti ini. Ini dia. Di sini ada logout, laporan prediksi, perhitungan beranda. Logout. Nah, ini ada logout, ada beranda, ada perhitungan prediksi, ada laporan prediksi, ada logout. Nah, apabila kita klik ke perhitungan, maka di sini kita akan memprediksi atau meramalkan dari tahun
dari 4 tahun untuk inputnya, yang 1 tahun itu untuk targetnya, yang outputnya itu di tahun 2021 yang diprediksi itu ada 1. Ini sudah saya buat juga, sudah saya buat dari data 2018, 19, 20 sudah saya masukkan. Ini sudah saya prediksi di tahun 2021 di tahun 2018. Jadi misalnya nih, ini perjudian, ini untuk tahunnya misalnya 2000 2016, 17, 18, 19, targetnya 2020 seperti ya. Lalu targetnya misalnya data di perjudian di tahun 2018 misalnya ada 2016 ada 2, 2017 misalnya ada 7, di 2016, 17, 2018 bisa ada 8, di 2019 ada 1, dan di targetnya misalnya ada 3 gitu. Inilah baru kita masukkan juga data yang ada di Kapolsek itu yang akan kita prediksi. Kita masukkan aja pengerusakan ada beberapa kejadian di tahun 2018 dan begitu juga di tahun 2019 dan begitu juga di tahun 2020, itu 2 tahun 2021. Maka kemarin itu sudah saya prediksi dan sudah mendapatkan hasil dengan data yang real dari Kapolsek tersebut di tahun 2021 itu. Setelah kita isi ini semua data-datanya dari 2018 sampai 2020, di 2021 kita langsung ke laporan perhitungan ya ini detailnya. Contoh, ini hasil prediksi data dari 2018 perjudian 2015. Ini data akurasi prediksinya 90%, berarti sudah hampir sama dengan nanti kita ini hasilnya. Ini 90% ini sudah memang real dia jadinya seperti ini ya. Ini ada grafiknya, ada grafik untuk supaya kita lebih gampang lagi untuk melihat kejadiannya. Ini ada kembali. Lalu kita lihat detail di tahun 2021. Nah, berarti di tahun 2021 hasil prediksi tahun 2021, di tahun ini ada kejadian perjudian ada 2 dengan akurasi prediksinya 99%. Berarti memang dia 2 untuk di tahun ini. Pengerusakan 1, narkotika 2, karena rata-rata ini 90 up, berarti 90 ke atas persen akan menjadi jumlahnya seperti yang sudah kita targetkan. Misalnya kalau misalnya ini data akurasi ini ada cuman 50, berarti itu 50-50, berarti dia kemarin tuh errornya belum mencapai target atau belum mencapai 0,01, makanya dia 50-an. Sebenarnya targetnya berarti karena ini sudah 99,0724, berarti memang sudah akurat. Ini kan data 2020 nih, berarti sudah akurat dia. Yang terjadi 2021 juga seperti ini juga, ada 2 kasus. Apabila di sini 50%, berarti ini 50-50, bisa lebih bisa kurang. Itu. Lalu di sini untuk codingnya yaitu detail hasil BHP kita mencarinya dari sini.
untuk detail hasilnya. Detail hasil ini codingnya. Nah, ini coding untuk mencapai detail hasil. Ini codingnya. Logout kembali berada juga. Ada hasil prediksi, saya jelaskan tadi sudah. Saya bisa tadi dari hasil coding, hasil perhitungan. Tadi saya bilang semua coding ini saling terhubungan. Sini juga ada hasil prediksi tahun, jenis kejahatan, targetnya, akurasi prediksi yang telah kita jelaskan tadi. Seperti ini ya. Ini jenis kejahatannya, ada target, ada akurasi. Ini ada grafiknya. Di sini ada kita buat cetak. Cetak ini di sini. Untuk cetak ini ada prediksi, ada kolomnya, tampil hasil perhitungannya. Coding cetak. Udah siap? Belum. Coding cetak yang mana, Bang? Nanti potong nih ya. Hah? Nanti ini potong. Ini Apa? bisa direkam ini. Nah. Coding cetaknya mana? Coding cetaknya ada di apa? Ada sendiri. Oh, ada Cetak sendiri? hasil itu kan detail hasil. Oh, iya. Cetak hasil ada. Oh iya. Oke, di sini kita untuk ini ada cetak, ada hapus, ada tampilan perhitungan. Ini untuk cetaknya, coding untuk cetaknya dia sini. Nah, ini coding cetak. Ini untuk cetaknya, lalu ini menghapus. Untuk coding menghapus. Ini coding logout, ini coding login, ada logout, ada perhitungan, ada laporan juga. Codingnya ini ya. Ada kembali ke awal, target, file, performance. Ini grafik hasilnya. Lalu di sini ada beranda. Untuk kembali lagi untuk memasukkan data untuk laporan perhitungannya. Ini yang sudah kita rekap. Baru di sini ada logout untuk kembali. Oke. Sampai di situ saja untuk menjelaskan coding dan untuk menjelaskan aplikasinya. Semoga kita bisa mengembangkan untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang ada di daerah kita dengan menggunakan metode-metode yang lain. Semoga metode aplikasi prediksi saya buat ini berguna untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.